Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang strategi audit dan program audit. Selanjutnya, sebelum kami memulai materi tersebut, saya akan menyebutkan anggota kelompok 5. Yang pertama dari saya sendiri, Raffi Fahmi Sandi dengan NIM 2018 310392. Lalu ada Torik Ibrahim dengan NIM 2018 310405. Lalu ada Haziatin dengan NIM 2018 310668. Lalu ada Foni Cornelia dengan NIM 2018 310678. Lalu ada Adinda Resalina dengan NIM 2018 310685. Lalu ada Rizky Aulia dengan NIM 2018 310687. Lalu ada Pramesita dengan NIM 2018 310688. Lalu yang terakhir ada Salma Fitria dengan NIM 2018 310691. Selanjutnya saya akan mempresentasikan materi tentang apa aja sih jenis-jenis pengujian. Jenis pengujian ini yang pertama ada prosedur pengukuran risiko dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua ada pengujian pengendalian dalam perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada pengujian substansif transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lalu ada prosedur analitis yang dimana menunjukkan kemungkinan adanya salah saji dalam laporan keuangan. Lalu mengurangi pengujian audit yang lebih rinci. Lalu yang terakhir ada pengujian rinci atas saldo. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Torik Ibrahim dengan NIM 405 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk kali ini kita akan membahas metodologi perancangan program audit. Yang pertama, pengujian pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi. Ini merupakan bagian deskriptif yang mendokumentasikan pemahaman untuk memperoleh pengendalian internal dan mempengaruhi program audit, pengujian pengendalian, dan pengujian substansif. Yang pertama, uraian tentang prosedur yang dilakukan untuk memperoleh suatu pemahaman dari pengendalian internal. Yang kedua, resiko pengendalian yang dinilai. Yang ketiga, metodologi untuk merancang ujian. Berikutnya adalah prosedur audit. Ada 3 pendekatan langkah yang dilakukan auditor dalam merencanakan audit untuk mengurangi resiko pengendalian yang dinilai. Yang pertama, menggunakan sasaran hasil audit yang terkait dengan transaksi kepada kelas transaksi yang diuji. Yang kedua, mengidentifikasikan pengendalian kunci yang harus mengurangi resiko pengendalian untuk masing-masing sasaran audit yang terkait dengan transaksi. Yang ketiga, untuk semua pengendalian internal yang digunakan untuk mengurangi penilaian dari awal resiko pengendalian di bawah maksimum atau pengendalian kunci. Mengembangkan pengujian pengendalian yang sesuai untuk potensi jenis salah saji yang berhubungan masing-masing sasaran audit yang terkait dengan transaksi. Lalu ada juga prosedur analitik yang itu merupakan relatif murah dan dilakukan pada 3 tahap audit yang berbeda. Dalam tahap perencanaan untuk membantu auditor memahami bisnis klien dan menentukan bukti lain yang diperlukan untuk memenuhi resiko audit yang diterima. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Haziatin Fifri Diotri dengan NIM 2018 310668. Ingin melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang prosedur analitis. Prosedur analitis yaitu sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis dapat digunakan untuk tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat perencanaan, yaitu untuk menentukan natur, timing, dan perluasan prosedur audit lainnya, memahami bisnis klien, dan mengidentifikasi area yang mungkin memiliki risiko. Yang kedua, sebagai uji substantif, yaitu untuk mendapatkan bukti audit yang nyata tentang asersi terkait saldo akun atau transaksi. Yang ketiga, sebagai review keseluruhan dan laporan keuangan dalam tahap penyelesaian audit, mengidentifikasi kenaikan atau penurunan tidak biasa yang tidak terdeteksi dalam tahap perencanaan dan pengujian audit.
dan untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Prosedur analitis yang digunakan dalam perencanaan audit harus fokus pada yang pertama, meningkatkan pemahaman auditor pada bisnis klien. Yang kedua, mengidentifikasi area yang mungkin terdapat risiko. Selanjutnya, pengujian rincian saldo. Pengujian rincian saldo memusatkan perhatian atas saldo-saldo akhir buku besar untuk laporan realisasi pendapatan dan belanja serta neraca. Hampir sama halnya dengan pengujian atas transaksi. Pengujian rincian saldo harus dilakukan dengan memenuhi semua tujuan audit yang berkaitan dengan saldo bagi masing-masing akun yang signifikan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Foni Cornelia dengan NIM 2018-310678. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan pemisahan dari aktivitas perencanaan. Tingkat pemisahan keseluruhan audit hingga sasaran hasil audit yang terkait dengan saldo untuk masing-masing akun. Program audit perlu dikembangkan setelah mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi pengujian rincian saldo dan didasarkan pada asumsi tentang risiko inheren, risiko pengendalian, hasil dari pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Selanjutnya, prosedur analitis. Hubungan sasaran audit yang terkait dengan transaksi dan sasaran audit yang terkait dengan saldo. Ketika semua sasaran audit yang terkait dengan transaksi telah dipenuhi, audit masih menggunakan pengujian substantif dari saldo untuk sasaran audit yang terkait dengan saldo berikut. Yang pertama, nilai yang dapat dicapai, lalu hak dan kewajiban, presentasi, dan penyingkapan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adida Resalina, NIM 685. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu hubungan antara jenis pengujian dan bahan bukti. Yang pertama itu ada hubungan pengujian pengendalian dengan pengujian substantif. Suatu pengecualian dalam pengujian pengendalian hanya mengidentifikasi kemungkinan salah saji yang mempengaruhi nilai rupiah dari laporan keuangan. Sedangkan suatu pengecualian dalam pengujian substantif transaksi atau pengujian terperinci saldo merupakan salah saji dalam laporan keuangan. Pengecualian dalam pengujian pengendalian dinamakan deviasi uji pengendalian. Terus yang kedua itu ada hubungan prosedur analitis dan pengujian substantif. Seperti halnya pengujian pengendalian, prosedur analitis hanya mengindikasikan kemungkinan salah saji yang berpengaruh pada nilai rupiah laporan keuangan. Dan yang ketiga itu ada trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Nah, di sini itu terdapat penyeimbangan atau trade-off antara pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif. Pengujian atas pengendalian harus dilakukan untuk menentukan apakah resiko pengendalian yang ditetapkan akan dibenarkan. Jika resiko pengendalian yang ditetapkan di bawah maksimum, resiko penemuan yang direncanakan dalam model risiko audit ditingkatkan sehingga pengujian substantif yang direncanakan dapat dikurangi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Haryanto dengan NIM 2018-310-687 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya adalah ikhtisar proses audit. Fase pertama, merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit. Auditor menggunakan informasi yang didapatkan dari prosedur penilaian risiko terkait dengan penerimaan klien dan perencanaan awal, memahami bisnis dan industri klien, juga menilai risiko bisnis klien dan melakukan prosedur analitis pendahuluan yang bertujuan untuk menilai risiko bawaan dan risiko audit yang dapat diterima. Auditor menggunakan penilaian materialitas risiko audit yang dapat diterima, risiko bawaan, risiko pengendalian, dan setiap risiko kecurangan yang teridentifikasi untuk mengembangkan keseluruhan perencanaan audit dan program audit. Di akhir fase 1, auditor harus memiliki suatu rencana audit dan program audit spesifik yang sangat jelas untuk audit secara keseluruhan.
Kemudian fase 2, melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Auditor melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi selama fase ini. Tujuan dari fase 2 ini adalah, yang pertama, mendapatkan bukti yang mendukung pengendalian tertentu yang berkontribusi terhadap penilaian risiko pengendalian yang dilakukan oleh auditor, yaitu ketika risiko pengendalian ini dikurangi di bawah maksimum, untuk audit atas laporan keuangan dan untuk audit pengendalian internal atas laporan keuangan dalam suatu perusahaan publik. Kemudian, mendapatkan bukti yang mendukung ketepatan moneter dalam transaksi-transaksi. Tujuan pertama terpenuhi dengan melakukan pengujian pengendalian, dan yang kedua dengan melakukan pengujian terperinci transaksi. Seringkali, kedua jenis pengujian dilakukan secara simultan untuk satu transaksi yang sama. Ketika pengendalian tidak dianggap efektif atau ketika auditor menemukan adanya penyimpangan-penyimpangan, pengujian substantif dapat diperluas dalam fase ini, atau fase 3 juga dengan mempertimbangkan dampaknya pada laporan auditor atas pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Kemudian fase 3, melakukan prosedur analitis dan pengujian terperinci saldo. Tujuan dari fase 3 adalah untuk mendapatkan bukti tambahan yang memadai untuk menentukan apakah saldo akhir catatan-catatan kaki dalam laporan keuangan telah disajikan dengan wajar. Sifat dan keluasan pekerjaan akan sangat bergantung pada temuan-temuan dari dua fase sebelumnya. Dua kategori umum dalam prosedur di fase 3 adalah: yang pertama, prosedur analitis substantif yang menilai keseluruhan kewajaran transaksi-transaksi dan juga saldo-saldo akun. Kemudian yang kedua, pengujian terperinci saldo, yang mana prosedur audit digunakan untuk menguji salah saji moneter dalam saldo-saldo akun di laporan keuangan. Prosedur analitis seringkali dilakukan di awal dengan menggunakan data awal sebelum akhir tahun, sebagai alat perencanaan dan pengarahan bagi pengujian audit lainnya untuk bagian-bagian khusus. Namun, manfaat terbesar dari perhitungan rasio-rasio dan melakukan perbandingan-perbandingan itu terjadi setelah klien telah selesai menyusun laporan keuangannya. Kemudian fase 4, menyelesaikan audit dan menerbitkan suatu laporan audit. Setelah 3 fase pertama diselesaikan, auditor harus mengumpulkan bukti tambahan terkait dengan tujuan penyajian dan juga pengungkapan, ikhtisar hasil, dan juga penerbitan laporan audit, dan melakukan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. Melakukan pengujian tambahan untuk tujuan penyajian dan juga pengungkapan prosedur yang dilakukan auditor, yaitu untuk mendukung tujuan audit terkait penyajian, dan pengungkapan sama dengan prosedur audit yang dilakukan untuk mendukung tujuan audit terkait transaksi maupun terkait saldo. Auditor menguji pengendalian tersebut untuk mendapatkan bukti pendukung tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan kelengkapan dan akurasi. Auditor juga melakukan pengujian substantif untuk mendapatkan bukti yang tepat dan memadai bahwa informasi yang diungkapkan dalam catatan-catatan kaki merefleksikan transaksi dan saldo yang sebenarnya yang telah terjadi, dan bahwa penyajian kewajiban klien adalah untuk mendukung tujuan keterjadian serta hak dan kewajiban. Selama fase terakhir ini, auditor melakukan prosedur audit terkait dengan kewajiban kontingensi dan kejadian-kejadian setelah tanggal neraca. Kewajiban kontingensi harus diungkapkan dalam catatan kaki klien. Auditor harus yakin bahwa pengungkapan telah lengkap dan juga akurat. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Pramesita dengan NIM 688 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Melakukan pengujian tambahan untuk tujuan penyajian dan pengungkapan. Prosedur yang dilakukan audit untuk mendukung tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan sama dengan prosedur audit yang dilakukan untuk mendukung tujuan audit terkait transaksi maupun terkait saldo. Auditor menguji pengendalian tersebut untuk mendapatkan bukti pendukung tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan kelengkapan dan akurasi. Auditor juga melakukan pengujian substantif untuk mendapatkan bukti yang tepat dan memadai bahwa informasi yang diungkapkan dalam catatan-catatan kaki merefleksikan transaksi dan saldo yang sebenarnya yang telah terjadi, dan bahwa penyajian kewajiban klien adalah untuk tujuan keterjadian serta hak dan kewajiban. Selama fase terakhir ini, auditor melakukan prosedur audit terkait dengan kewajiban kontingensi dan kejadian-kejadian setelah tanggal neraca. Kewajiban kontingensi harus diungkapkan dalam catatan kaki klien. Auditor harus yakin bahwa pengungkapan telah lengkap dan akurat. Lalu pengumpulan bukti akhir.
Selain bukti yang didapatkan dari setiap siklus selama fase 1 dan fase 2, dan untuk setiap akun selama fase 3, auditor harus mendapatkan bukti berikut untuk laporan keuangan secara keseluruhan selama fase penyelesaian, yaitu melakukan prosedur analitis akhir, mengevaluasi asumsi keberlangsungan usaha, mendapatkan surat representasi klien, membaca informasi dalam laporan tahunan untuk meyakinkan bahwa informasi yang disajikan konsisten dengan laporan keuangan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sama Fitria dengan NIM 691 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang menerbitkan laporan audit dan komunikasi dengan komite audit dan manajemen. Pertama, ada menerbitkan laporan audit. Jenis laporan audit yang akan diterbitkan bergantung pada bukti yang dikumpulkan dan temuan-temuan auditnya. Misalnya, auditor ini melakukan auditnya atas laporan keuangan klien terhadap standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan tersebut. Dengan kata lain, mereka menelaah apakah laporan keuangan itu disusun dengan pandangan benar dan wajar, sesuai dengan standar akuntansi atau tidak. Standar tersebut dapat berupa IFRS, PABU, atau PSAK. Setelah menyelesaikan pengujian mereka, auditor itu kemudian menerbitkan laporan audit atas laporan keuangan yang baru saja mereka audit. Laporan ini juga akan memasukkan opini mereka atas laporan keuangan. Lalu, ada komunikasi dengan komite audit dan manajemen ini. Auditor diharuskan untuk mengkomunikasikan setiap kekurangan dalam pengendalian internal yang signifikan pada komite audit atau manajemen senior. Komunikasi dengan manajemen ini ada beberapa pernyataan standar auditing telah memberikan panduan tentang hubungan antara auditor dan manajemen. Dan beberapa aspek hubungan auditor dengan manajemen ini ditentukan oleh persyaratan hukum dan profesional. Aspek yang lain dipandu oleh prosedur dan praktik intern auditor. Auditor harus mempertimbangkan persyaratan, prosedur, dan praktik tersebut. Manajemen terdiri dari pejabat atau yang lain yang menjalankan fungsi sebagai manajemen senior. Manajemen ini mencakup direktur dan komite audit hanya jika mereka ini melaksanakan fungsi sebagai manajer senior tersebut. Selama melakukan audit atas laporan keuangan, perlu bagi auditor untuk membangun hubungan kerja yang bersifat konstruktif dengan manajemen untuk mewujudkan audit yang efektif dan efisien. Tujuan ini dapat dicapai dengan mengamati prinsip etika profesi tertentu yang ditetapkan oleh IAI. Prinsip ini terdapat dalam kode etik IAI yang dikeluarkan oleh IAI. Prinsip yang memberikan panduan tentang tanggung jawab profesional auditor itu adalah yang pertama independensi, yang kedua integrasi, yang ketiga objektivitas, yang keempat kemahiran dan kecermatan profesional, lalu kerahasiaan, lalu perilaku profesional dan standar teknis. Seorang auditor itu harus bebas secara kenyataan maupun dalam penampilan dari kepentingan apapun dalam pelaksanaan kegiatan profesionalnya yang dapat dipandang sebagai tidak cocokan dengan prinsip etika. Lalu ada komunikasi dengan komite audit. Nah, pada saat ini komunikasi antara komite audit ini dengan berbagai pihak belum terjalin dengan erat dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Komunikasi komite audit ini dengan pihak yang berkepentingan yang berjalan dengan lancar akan menghasilkan kinerja perusahaan meningkat, terutama dari aspek pengendalian. Berikut ini dijelaskan komunikasi komite audit dengan berbagai pihak yang berkepentingan, antara lain yang pertama ada komunikasi komite audit dengan Dewan Komisaris. Ini dalam rapat internal yang diselenggarakan secara rutin. Komite audit melaporkan hasil tugas yang dibebankan oleh komisaris dalam bentuk laporan berkala. Yang kedua ada komunikasi komite audit dengan manajemen. Laporan atas beberapa aktivitas manajemen yang krusial terhadap komite merupakan salah satu tanggung jawabnya. Yang ketiga ada komunikasi komite audit dengan internal auditor. Komunikasi internal auditor dengan komite audit antara lain diatur dalam Statement on Auditing Standard nomor 61, yaitu yang pertama pertanggungjawaban atas struktur kendali internal dan laporan keuangan bebas kesalahan material. Lalu yang kedua ada seleksi kebijakan akuntansi, yang ketiga estimasi akuntansi, yang keempat dampak adjustment hasil audit, yang kelima pertanggungjawaban data dan keuangan yang disepakati bersama,
Lalu yang terakhir, ketidaksepakatan manajemen dan internal auditor. Lalu yang keempat adalah komunikasi komite audit dengan eksternal auditor. Salah satu tanggung jawab komite audit adalah menilai, mereview hasil laporan audit dari eksternal auditor. Kedudukan komite audit yang merupakan kepanjangan tangan dari Dewan Komisaris dengan kompetensi yang dimiliki diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi auditor eksternal bagi perusahaan. Masalah yang dapat dikomunikasikan antara lain, yang pertama adalah tanggung jawab auditor berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI, yang kedua kebijakan akuntansi signifikan, yang ketiga ada pertimbangan manajemen dan estimasi akuntansi, yang kelima ada penyesuaian audit signifikan, yang keenam ada informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, lalu ada ketidaksepakatan dengan manajemen, dan terakhir isu besar yang dibicarakan dengan manajemen sebelum keputusan mempertahankan auditor. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.